wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kristanti Widyastuti. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan cara mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode baca. Langkah dalam metode baca terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Langkah yang pertama adalah buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Langkah yang keempat adalah jabarkan rencana, yaitu dengan cara mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan langkah yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dan visi guru penggerak saya adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila dalam ekosistem sekolah yang menyenangkan. Dan prakarsa perubahannya adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Dan tahapan-tahapan baca yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Dengan tindakan penyelidikannya adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Tahap ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? 2. Situasi apa yang dapat kita lihat ketika murid merasa senang dalam pembelajaran? Yang ketiga adalah keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik? Dengan tindakan penyelidikannya adalah yang pertama, menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan menyenangkan bagi murid. Yang kedua, ketika murid selalu antusias mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menyapa murid dengan baik, ramah, dan tersenyum. Dan membuat media pembelajaran yang inovatif. Tahap gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan dan penyelidikannya adalah kebiasaan yang akan dilakukan adalah menguasai materi, menerapkan berbagai strategi belajar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, selalu melakukan refleksi,
mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dan berusaha dekat dengan siswa agar kita lebih tahu setiap karakter yang dimiliki murid. Langkah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah 1. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? 2. Apa saja praktik baik yang meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? Dan yang ketiga, apa saja target meningkatnya motivasi peserta didik? Daftar tindakan dan penyelidikannya adalah 1. Memperhatikan kepentingan murid dengan berusaha dekat dengan setiap murid agar murid merasa lebih santai dan senang saat belajar. 2. Selalu berinovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan selalu melakukan refleksi pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat menemukan bakat dan minat murid sehingga murid dapat mencapai potensi terbaiknya. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah 1. Siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam proses meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana agar perwujudan peningkatan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan dapat terlaksana dengan baik? Daftar tindakan dan penyelidikannya adalah meminta saran dari kepala sekolah dan mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam menyusun program pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian, agar terlaksana, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menyajikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif, memahami karakteristik murid, dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan stakeholder. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Salam semangat dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.